Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham TOWR. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham TOWR. Video ini berdasarkan kondisi 17 April 2023. Kita ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Sepanjang 2022, ekuitasnya si TOWR itu 14,4 T. 14,4 triliun. Tahun sebelumnya 12 T, sebelumnya 10,1 T, sebelumnya 8,7 T. Jadi 14, T di posisi ekuitas sepanjang 2022 sekarang adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Sekarang kita ke bagian laba. Laba sepanjang 2022 itu 3,4 T, 3,4 triliun. Tahun sebelumnya 3,427, tahun sebelumnya 2,8, tahun sebelumnya 2,3. Jadi laba 3,4 T, 3,4 triliun adalah laba tertinggi selama 4 tahun terakhir. Ya. Labanya naik terus tiap tahun. Yang sekarang bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Ekuitasnya membesar terus dari tahun ke tahun, yang sekarang bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir juga. Bisa disimpulkan, fundamentalnya TOWR mewah. Fundamentalnya TOWR bagus. Boleh minta like dan subscribe-nya? Kan kalau di YouTube gitu ya, di tengah-tengah habis ngasih tahu sesuatu, minta like dan subscribe-nya. Ya, silakan like dan subscribe. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang valuasi atau sering disebut harga wajar. Buat yang baru pertama kali nonton banget video dari channel Saham Nyantai, saya minta izin ngingetin sesuatu. Ada 3 kriteria suatu saham layak atau tidak untuk diinvest. 3 kriterianya adalah fundamentalnya gimana, mewah apa enggak, valuasinya gimana, masih murah apa enggak, prospeknya gimana, cerah apa enggak. Yang sering salah orang mainlah asal beli karena ngelihat harganya murah tanpa peduli sama fundamentalnya. Nah, itu kesalahan pertama tuh. Kesalahan kedua lebih baik daripada kesalahan pertama tapi tetap salah, yaitu karena fundamentalnya mewah, misalkan kayak TOWR ini, dia langsung beli, nggak ngelihat valuasinya dulu, masih murah atau udah mahal. Ya, minimal perhatiin 2 ini dulu lah kalau kita mau invest. Minimal paling bagus kalau udah 3-tiganya, yaitu ngedalamin prospeknya juga. Nah, bagaimana TOWR dengan valuasinya? Tadi kan kita belum bahas ya. Akan kita bahas. Cuman sebelum itu, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa saya kasih status layak invest? Karena saham-saham yang saya bocorin ini memenuhi 3 kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah, kayak TOWR tadi ya, labanya meningkat dari tahun ke tahun, laba ekuitasnya membesar dari tahun ke tahun. Terus valuasinya masih murah. Kalau TOWR kita belum tahu nih ya, belum kita bahas dan akan kita bahas. TOWR belum tahu valuasinya gimana. Dan prospeknya cerah menurut saya. Jadi bocoran 3 saham layak invest ini bisa Anda akses linknya lewat deskripsi. Jadi link aksesnya saya taruh di deskripsi. Anda bisa ambil sekarang juga kalau Anda lagi buru-buru, atau nanti setelah video ini selesai Anda tonton. Oke, kembali ke Excel. Saya menggunakan proyeksi dividen dalam menentukan valuasi suatu saham, dalam menghitung kisaran harga wajar suatu saham. Dividen itu apa? Dividen itu jadi gini, kan perusahaan jalanin bisnis punya keuntungan dong atau kerugian gitu ya. Nah, kalau dapat keuntungan dibagi-bagi nggak nih keuntungannya ke para investornya? Nah, kalau dibagi-bagi itulah yang disebut dengan dividen. Nah, karena bagi-bagi itu atau disebut dividen itu ada datanya, ada sejarahnya. Jadi bagi saya itu real gitu. Bagi saya gampang dibuktikan gitu pendataannya ya. Kita masuk ke contoh. 2019 dia punya keuntungan 46 rupiah per lembar saham. Dari keuntungan 46 dia bagi 24. Nah, 24 itu 52%-nya dari 46. Tentunya nih di antara dua ini ada pembulatan. 52 itu disebut dengan DPR. Jadi
ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR dia 52%, 2020 DPR-nya 51%, 2021 DPR-nya 36%. Nah sekarang keuntungan sepanjang 2022 itu 67. DPR-nya berapa nih? Kenapa penting tahu DPR-nya berapa? Ya karena kalau kita udah tahu DPR ya berarti kita bisa agak tahu proyeksi di 2023. Kenapa? Karena kan sekarang 2023 nih ya. Video ini kan dibuat 17 April 2023. Berarti sekarang tahun 2023 dong. Bagian keuntungan kapan? Bagiannya keuntungan sepanjang tahun 2022 yang udah dihitung keuntungannya yaitu 67 rupiah per lembar saham. Ini udah ketahuan nih kan 2022 udah lewat, udah ketahuan nih datanya itu 67 rupiah per lembar saham. Sekarang kita tinggal ngomongin DPR-nya berapa gitu ya. Setelah kita ngomongin DPR-nya berapa nanti ketahuan lah harga murah, wajar dan mahalnya. Oke. Di sini saya punya 3 skema. Skema pesimis. Skema pesimis saya DPR dia untuk keuntungan tahun 2022 yang akan dibagikan di 2023 ini, yaitu skema pesimisnya 36%. Dari mana 36%? Karena dari 3 tahun terakhir di 2021 sempat DPR-nya cuma 36%. Jadi saya pasang skema 36% yang pesimisnya. Skema confident-nya saya juga 36%. Dari mana? Ya karena 2021 67, 2022 67 juga. Sama. Jadi ya paling juga sama gitu. Ya 36%. Atau skema optimis saya di angka 52%. Dari mana 52%? Ya itu DPR di 2019. Oke. Saya masukin 36%. Nah, keluar nih. Murahnya TOWR dengan performa seperti ini itu di 183. Di mana di harga 985 sekarang itu udah minus 81%. Wajarnya di 274 udah minus 72%, mahalnya di 366 udah minus 63%. Jadi nih kalau Anda adalah teman saya tiba-tiba datang, gue mau masuk TOWR dong, gue posisinya 0 nih baru pengen masuk. Gimana menurut lo? Maka saya akan jawab, TOWR fundamentalnya mewah, tapi valuasinya udah gak murah. Wajar aja udah enggak. Dia udah masuknya valuasinya udah mahal dan bahkan di atasnya mahal. Saya akan jawab seperti itu. Menggunakan apa? Saya menggunakan proyeksi dividen. Seluruh investor beda-beda cara valuasinya. Saya menggunakan valuasi proyeksi dividen. Nah setelah jawab kayak gitu, saya balikin ke Anda. Anda mau skip, nggak jadi beli, terserah Anda. Anda mau lanjut beli, tetap aja beli, itu juga terserah Anda. Kalau misalkan Anda mungkin ingin menjawab seperti gini, TOWR itu kan tower ya. Tower kliennya masa iya pindah-pindah? Kan dia bukan kayak jualan kacang goreng, bukan kayak jualan nasi uduk. Dia kliennya tetap lah. Masa klien tetap harganya semurah ini sih? Nah, kalau Anda ngejawab kayak begitu, atau misalnya Anda jawab TOWR abis akuisisi ini segala macam, saya nggak akan nyalahin. Cuman yang Anda bahas itu adalah udah masuk ke kriteria ketiga. Pembahasan kriteria ketiga yaitu membahas prospek. Tower habis akuisisiin lah, tower itu jenis bisnisnya nggak mungkin kliennya pindah-pindah lah, pasti penghasilannya tetap atau bahkan nambah. Nah itu berarti Anda lagi ngebahas prospek. Sedangkan video saya ngebahas fundamentalnya, tadi udah saya bahas, dan valuasi. Prospek biar Anda lanjutin sendiri kalau memang Anda mau masuk ke TOWR dalam jumlah banyak atau udah cinta banget sama TOWR gitu ya. Oke. Sekarang kita udah ada di penghujung. Karena ada di penghujung, saya punya 3P ya. Pengumuman, penawaran, peringatan. Pengumuman ya, saya mau bahas part 2-nya saham TOWR ini. Part 2 akan ngebahas tentang perhitungan resiko dan reward kalau mau hold TOWR sampai 2 tahun ke depan. Yang lagi floating profit pasti butuh nih pembahasan ini, karena nggak pengen cepet-cepet TP. Kalau bisa lebih gede, ngapain harus cepet-cepet TP gitu kan. Atau yang lagi floating loss, misalnya udah kena FOMO atau kena berita apa, terus udah keburu masuk, terus pengen tahu nih, ini kalau lanjut di hold nih makin parah, floating lossnya apa jadi untung atau minimal balik ke harga semula. Nah, anda pasti butuh itu. Silakan tulis TOWR di komen. Makin banyak yang tulis TOWR di komen, makin semangat saya buat video part 2-nya.
Kalau sepi komen ya buat apa saya lanjutin videonya ya. Oh ya, di subscribe juga channelnya biar dapat notif pas saya upload part 2-nya. Itu tadi pengumuman. Sekarang penawaran. Kalau Anda mau dapat template Excelnya dan ilmu di balik semua hal yang Anda tonton, misalkan kayak ini penentuan harga murah nih rumusnya apaan sih gitu ya. Pemikiran di baliknya apa sih gitu. Terus dividend yield nih apa nih, kok kuning-kuning gini penting ya? Kalau penting kok nggak dibahas fungsinya apa sih sebenarnya gitu ya. ROE apa, per apa, hutang apa, komposisi gimana. Dan yang tadi ya tentu juga template Excelnya ini ya, sehingga Anda bisa pakai buat ngitung seluruh saham Anda sendiri gitu ya. Saya ada course namanya SNET. SNET singkatan dari SNET. Singkatan dari Saham Nyantai Excel Template. Ini kan nama channelnya Saham Nyantai. Itu tadi penawaran ya, course SNET, kursus SNET. Sekarang P yang ketiga yaitu peringatan. Peringatannya adalah saya udah sediakan bocoran 3 saham yang like invest menurut saya. Yang fundamentalnya mewah kayak TOR ini, yang valuasinya masih murah, kalau TOR tadi udah mahal, bahkan di atas mahal, dan prospeknya menurut saya masih cerah. Ini silakan akses bocorannya. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya 1, Anda kalau mau nonton TOR part 2, tulis TOR di komen. Kalau Anda mau bisa nganalisa sendiri sekaligus dapat template Excelnya, beli SNET. Kalau Anda mau ngintip 3 saham like invest versi saya, akses bocorannya. SNET sama akses bocorannya, linknya saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.